Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihkum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Ad-Du'a rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita untuk melaksanakan rutinitas aktivitas harian kita, terutama adalah rutinitas dan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudahan dengan upaya sungguh-sungguh kita untuk mengisi waktu-waktu yang ada dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan berikan keistiqomahan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian kita pada subuh kali ini insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan menggapai istiqomah dengan Ramadan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya bahwa yang nanti akan kita bicarakan kaitan dengan hal-hal yang terkait dengan Ramadan yang kita lakukan, pelajaran-pelajarannya nanti diantaranya, kalaulah kita menjalankan Ramadan ini dengan benar, maka niscaya akan mendatangkan keistiqomahan pada diri kita. Ya. Jadi dari pengertian kaitan dengan Ramadan yang cukup luas, ya, baik itu dengan amaliyahnya, dengan konsekuensi untuk kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan, dan upaya sungguh kita untuk memaksimalkan diri dalam beramal dan dalam menyambut Ramadan, dalam memanfaatkan Ramadan, maka niscaya ketika itu kita lakukan dengan benar, maka dapat mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Yang karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana bahwa istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat sulit, ya. Istiqomah itu adalah satu yang sangat berat, ya. Sehingga terkait dengan perkara ini pun yang telah menjadikan
beratnya bagi Rasulullah, ya. Jadi beratnya itu bukan untuk para ulama atau untuk kita-kita, tapi ternyata juga bagi Rasulullah. Yang kita mendapati di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, syayabatni hud wa akhtuha qoblal musyib. Ya, jadi di mana beliau mengatakan telah menjadikan rambutku beruban sebelum masanya, kata Rasulullah. Ya. Kenapa? Beban pikiran untuk memikirkan satu ayat yang terdapat di dalam surat Hud, ya, yaitu yang terdapat dalam surat Hud di ayat yang ke-112, di mana Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, luruslah kamu, istiqomahlah kamu dari apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, jadi ayat ini ayat yang pendek, ya, tapi menjadi beban yang berat bagi Rasulullah. Meskipun dengan lafaz yang pendek, tapi memiliki konsekuensi yang sangat berat, memiliki kandungan, ya, tugas yang sangat berat, ya, untuk istiqomah dilakukan terus-menerus, dawam apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Inilah, kata Rasulullah, ayat yang menjadikan rambutku beruban sebelum masanya. Dan ketika Rasulullah di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ditanya, ya, oleh seorang sahabat, ya, yaitu terkait dengan perkara-perkara Islam, ya Rasulullah, kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka kul amantu billahi tsumastaqim. Ya, jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ajaran atau satu kalimat di dalam Islam yang aku tidak akan menanyakan hal itu kecuali hanya kepadamu. Apa pesan Rasulullah? Rasulullah berpesan sangat ringkas, pendek dan ringkas. Pesan Rasulullah adalah kul amantu billahi tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah, ya. Jadi pesan singkat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi berkonsekuensi yang berat, tapi memiliki PR yang sangat berat. Katakan beriman kepada Allah lalu istiqomahlah di atas keimanan tersebut, ya. Makanya sampai Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, ya, bahwa afdalul karamah luzumul istiqomah. Jadi sebaik-baik karomah itu adalah ketika seorang mampu untuk istiqomah, ya. Jadi ketika seorang itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk istiqomah, maka itu bertanda orang tersebut mendapatkan sebaik-baik karomah, sebaik keutamaan. Nah, khonofidin rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada 5, ya, poin, ya, yang saya ambil untuk disampaikan dalam kajian ini. Di antaranya poin-poin ini saya ambil dari satu kitab, Kaifa Astaqim Al-Jawabu Al-Mubin fi Ahamiyatil Istiqomati 'alad Din, ya, yang ditulis oleh Syekh Riyad bin Abdurrahman Al-Hukail rahimallahu taala. Nanti akan kita sebutkan di titik-titik mana yang dapat mengantarkan kita kepada istiqomah dari hal-hal yang kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Yang pertama, ketika kita di bulan Ramadan ini, untuk dapat memaksimalkan ibadah kita, ya, untuk dapat memaksimalkan amal soleh kita, ya. Karenanya kita mendapati di mana Rasul menyebutkan bahwa nanti akan adanya dari malaikat yang menyeru kepada kita, ya baghiyal khair aqbil, ya, wahai para pencinta kebaikan, terimalah bulan Ramadan itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan itu, ya. Karena apa? Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 184,
Allah mengatakan ayyama ma'dudat, bahwa bulan Ramadan itu adalah terdiri dari hari-hari yang terbatas. Hari-harinya itu tidak banyak. Ya, jangan sampai kesempatan dan diskon dari Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak kita ambil. Ya, sehingga kita tidak terasa nanti ternyata sudah setengah perjalanan gitu ya. Dan memang begitu, kita tidak terasa ini sudah mendekati, ini kita kalau tidak salah di hari 13 ya, nanti ternyata sudah 20, tinggal 5 hari lagi ya, ternyata habis, selesai gitu ya. Yang ketika kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Masya Allah ya, karena kalau kita akan melihat terkait dengan bertemu dengan bulan Ramadan itu, konsekuensinya cuma 2. Dia yang akan beruntung sehingga dosanya diampuni, atau tidak beruntung berarti dosanya tidak diampuni. Inilah yang disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ya, waktu itu Rasulullah sedang naik di atas mimbar. Di setiap tangga mimbar Rasulullah mengucapkan amin. Maka para sahabat tidak tahu kenapa kok Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu mengaminkan apa? Kami tidak tahu. Maka Rasulullah mengatakan, qad ja'ani Jibril faqala li, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan dia berkata kepadaku, dari 3 amin ini yang aku untuk mengaminkan, diantaranya Rasulullah mengatakan, ya Muhammad raghima anfu rajulin adraka alaihi syahrul Ramadan falam yughfar kul amin fakultu amin. Maka di mana malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah alaihi wasallam, ya Rasulullah, celaka bagi seseorang yang dia bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Maka Rasulullah ketika itu mengatakan fakultu amin, dan aku pun mengaminkan. Jadi ketika Rasulullah naik di atas mimbar itu, diantaranya aminnya Rasulullah adalah mengaminkan doa malaikat Jibril, artinya membenarkan siapa saja yang dia datang bulan Ramadan kepadanya, bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ternyata dosa tidak diampuni oleh Allah. Ya, jadi kan cuma ada 2. Yang dimana bahwa dia memaksimalkan amaliyah di bulan Ramadan sehingga dia kemudian keluar dari Ramadan dengan kondisi dosa diampuni, atau kondisi yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan sehingga kemudian tidak diampuni dosanya ya. Nah, sehingganya kalaulah kita benar-benar dalam menjalankan Ramadan ya, dalam marotib yang benar gitu ya, tingkatan yang benar ya. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan yang paling tingkatan paling tinggi dalam melaksanakan Ramadan itu adalah sabiqun bi khair bi idnillah. Beliau mengambil firman Allah dalam surat Fatir di ayat yang ke-32. Ada yang menjalankan Ramadan dengan dolimuli nafsi, sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi muslim tapi tidak mau melaksanakan Ramadan, tidak mau melaksanakan puasa dan aktivitas di dalamnya ya. Kemudian juga adanya yang muktasid. Muktasid itu ya menjalankan yang wajib-wajib saja ya, artinya bahwa di mana ya dia melaksanakan puasa tapi hanya sekedar memuasakan perutnya, memuasakan tidak makan, tidak minum, dan tidak dari yang membatalkan puasa ya, jaga dirinya tapi ternyata tidak menjaga dari selain itu. Maka tingkatan yang paling baik itu adalah menurut Imam Al-Ghazali itu adalah yang ketiga, yaitu apa? Sabiqun bi khair bi idnillah. Dia akan puasakan mulutnya untuk tidak minum ya, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Begitu juga adalah dia akan jaga lisannya, jaga matanya, jaga tangannya, jaga badannya dari yang diharamkan oleh Allah ya. Ini sabiqun bi khair bi idnillah. Ini bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Ibnu Qudamah lain lagi, meskipun beliau juga membagi menjadi 3 ya, yaitu ada saumul awam, saumul khusus, dan saumul khususul khusus. Dan tingkatan yang paling baik itu adalah saumul khususul khusus, puasanya orang yang khusus dan lebih khusus lagi ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah,
sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim pun mengatakan apa? Waman hurrima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangkan untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan berikan penghalang, ya, sehingga tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah, sehingganya kalau dapat untuk memaksimalkan amaliyah di bulan Ramadan, maka ini menjadi bimbingan bagi kita, menjadi tarbiyah bagi kita untuk agar kita bisa istiqomah, ya. Maka di sini diantaranya adalah ketika kita melakukan ibadah yang ada amaliyah di bulan Ramadan, hadirkan kesadaran hati. Artinya apa? Mari kita berangkat dari apa yang kita lakukan di semua aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan itu dengan ikhlas, ya. Karena apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Ketika berangkatnya tidak ikhlas, itulah yang menjadikan kita tidak istiqomah, ya. Apalagi ketika menjadikan rutinitas karena ini Ramadan untuk kembali kepada Allah, setelah nanti Ramadan jauh lagi kepada Allah, ya. Jangan sampai kita mendapati apa yang dijelaskan oleh Imam Bishr rahimahullah, yang beliau mengatakan bi'sal qaumun la ya'rifunallaha haqqa ila fi syahr Ramadan. Celaka suatu kaum. Kaum yang celaka itu yang seperti apa? Kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya Ramadan, ya. Maka berarti apa? Dia akan mau beribadah kepada Allah, dia mau taat kepada Allah, dia mau dekat kepada Allah ketika hanya Ramadan. Ketika Ramadan selesai, dia pun selesai dari ketaatannya kepada Allah, ya. Yang karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-11. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi seorang yang beribadah kepada Allah tidak ikhlas, ya. Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin in asobathu khairun itma'anna bihi wa in asobathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Di mana Allah mengatakan ada dari sebagian manusia ini, umat Islam ini yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepi, ala harfin, itu di tepi, ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan segala sesuatu yang di tepi, di ujung itu nggak kokoh, nggak kuat, itu ya. Ya contoh ketika seorang naik tiang gitu ya, kayak mungkin naik tiang bendera gitu ya. Ketika masih di pangkal atau mungkin agak setengah dikit itu ya masih kuat ya, nggak goyang. Tapi kalau nanti sudah ke ujung, wah itu udah mulai itu, ya. Ada angin juga nanti akan kena angin gitu ya, atau dia goyang dikit terus itu, ya. Begitu juga ketika kita mungkin berada di kolam renang itu kan, biasanya ada tempat untuk loncat itu kan, ya. Kita masih di pangkalnya itu ya tenang-tenang saja. Tapi ketika nanti kita maju sampai ke ujungnya udah mulai nih, ya. Itu posisi di tepi, ya. Dimana Allah mengatakan begitu, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Yaitu apa gambarannya? Kalau ketika dia mendapatkan kebaikan dari keislamannya itu, maka dia bisa kokoh. Karena apa? Mendapati perkara-perkara dunia, ya. Tapi apabila ketika dia tidak mendapat perkara dunia, in qalaba ala wajhihi, dia berpaling, khasirat dunya wal akhirah, mereka itulah orang yang rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah dua kerugian yang sangat nyata, ya. Maka itu kan sebab nuzulnya diantaranya adalah karena pada waktu itu adanya rombongan dari Arab Badui yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbondong-bondong untuk mengucapkan keislaman, gitu ya. Ketika setelah itu mereka pulang, ya, ada di satu desa yang dimana di situ ujian semakin berat, ya. Kok ternak mereka tidak gemuk-gemuk, tidak melahirkan anak, gitu kan, ya. Yang kemudian mereka mengatakan inna dinana hadza dinusu, ya. Mereka mengatakan, oh, kita setelah berislam kok begini ya, berarti ini agama yang nggak benar, maka yuk kita tinggalkan saja agama ini. Itu ada di desa yang lain, setelah mereka bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka mendapatkan kemakmuran, ya, di mana tanaman mereka subur, kemudian onta-onta mereka melahirkan anak-anak, gitu kan,
Ya, dengan itu mereka mengatakan inna hadza dinun khair tamassaku biha. Ini adalah agama kita, agama yang baik. Setelah kita berpegang terhadap agama ini, ternyata kita semakin makmur, maka yuk kita pegang. Itu. Jadi berangkatnya apa? Untuk perkara duniawi. Ya. Nah, karenanya apa? Hadirkan kesadaran hati. Ketika kita melaksanakan aktivitas yang ada di bulan Ramadan ini, agar betul-betul dapat melahirkan keistiqomahan kita, ya, dan pengetahuan akan keutamaan dari satu ibadah, ya, masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi pentingnya kita untuk memahami keutamaan pahala yang akan kita dapatkan ketika melakukan satu amalan ibadah, dan kita di bulan Ramadan ini dididik betul, ditarbiyah betul, karena apa? Di setiap amaliyah ibadah itu disebutkan akan pahalanya, disebutkan akan keutamaannya, yang sehingga nggak ada alasan bagi kita tidak semangat, tidak ada alasan bagi kita kok tidak mau melakukan daripada ibadah tersebut. Ya, kalau kita akan lihat dari semua, ya, puasanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa manfaat puasa yang kita lakukan? Dapat menggugurkan dosa-dosa kita, menjadikan sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena apa? Puasa yang kita lakukan berangkat karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Ya, itu dari puasanya. Sholat tarawihnya juga begitu. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berdiri di malam Ramadan untuk melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu ketika berangkatnya karena iman kepada Allah dan mengharap pahala di sisi Allah. Ya, itu kaitan dengan sholat tarawih. Kaitan dengan sedekah, sedekah juga begitu. Dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah mengatakan afdalu shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Umroh juga begitu kan? Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, kata Rasulullah. Umroh di bulan Ramadan pahalanya menyamai seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Ya. Ini kaitan dengan apa namanya? Kaitan, ya, dengan umroh kita, dengan ibadah yang lain. Nah, jadi apa? Ketika kita mengetahui akan keutamaan atau pahala dari satu ibadah, itu yang akan memotivasi kita. Ya, ketika adanya seorang mengatakan, memangnya boleh kita untuk beramal mendapatkan pahala, mendapatkan surga, apakah itu bukan kesyirikan? Boleh. Kalangan para sahabat itu dulu begitu, menjadi semangat mereka kan? Ya, ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya, dalam satu pertempuran itu kan, ya Rasulullah, ya, kalau saya ini maju dan saya terbunuh, ya, saya ini ada di mana? Ya, Rasulullah mengatakan anta fil jannah, kamu dalam surga. Dalam sebutan bah gitu ya, yaitu apa? Dia membuang kurma yang ada di tangannya, yang ada di mulutnya, karena menurutnya ketika harus menghabiskan kurma itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, dia ingin segera untuk mendapatkan surga itu, maka dia buang, kemudian dia menuju ke medan tempur dan akhirnya meninggal. Itu kan? Nah, jadi artinya apa? Beramal untuk mendapatkan surga itu boleh, untuk mendapatkan pahala. Nah, maka ikhwan fillah inilah akan menjadi perkara yang sangat istimewa bagi kita, ya, sehingga kita dapat menjaga daripada amal tersebut. Ya, jadi kan contoh begitu ya, kita tidak tahu akan harga HP kita, ya, contoh harga HP kita 50 juta gitu kan, kita nggak ngerti karena dikasih orang. Orangnya yang ngasih itu pun nggak ngasih tahu gitu kan ini harga berapa. Mungkin akan kita anggap bahwa HP itu mungkin harga-harga 2 juta atau 3 juta gitu kan, atau mungkin bahkan 1 juta. Ya sudah, dibiarkan mungkin selip di mana, ya udah, kita ndak begitu nyari, nggak begitu ngurus. Ketika mungkin jatuh apa gitu kan, ya, ketika yang ngasih kita kemudian nanya, Pak bagaimana HP-nya kemarin Ustadz, bagaimana, bisakah dimanfaatkan untuk kajian, ya, untuk kemudian menyimpan file-file kajian gitu. Oh iya Pak, bisa, alhamdulillah gitu, ya, tapi qadarullah HP-nya hilang. Hilang Ustadz gitu. Iya Pak. Waduh, kok hilang Ustadz yang ini ya? Itu cukup lumayan harganya. Loh berapa?
50 juta, nggak ngomong. Ya, kalau ngomong itu udah saya jaga benar gitu kan. Ya, karena apa? Ketidaktahuan itu tadi kan. Makanya seorang itu kemudian akan timbul meremehkan daripada ibadah yang ada, bisa jadi beratnya karena dia tidak tahu keutamaan dari ibadah tersebut. Ya. Nah, maka pentingnya itu menghadirkan kesadaran hati yang dibangun di atas keikhlasan dalam melakukan ibadah. Kemudian apa? Pengetahuan kita akan satu keutamaan dan pahala yang ada dalam satu ibadah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, yaitu apa? Pentingnya kita untuk memaksakan ibadah. Ya. Jadi karena hawa nafsu kita, diri kita ini cenderung malas dari ketaatan. Ya, itu yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim. Beliau mengatakan seperti itu. Inna nafsa miyalatun anil kasli minal khairat. Jadi sesungguhnya jiwa kita ini adalah jiwa yang malas untuk melakukan amal kebaikan. Maka apa? Perlu dipaksakan. Ya. Bahkan ada satu kaidah begini, Bu. Bapak Ibu rahimakumullah, proses daripada ibadah itu apa? Yang pertama, bagaimana kita bisa untuk memaksakannya. Yang kedua, maka akan lahir kebiasaan. Maka yang ketiga akan melahirkan kenikmatan. Ya, kita ketika melakukan daripada ibadah tersebut. Kemudian yang keempat akan sampai menjadi satu kebutuhan. Masya Allah. Jadi pertama itu perlu untuk kita paksakan. Ya. Setelah kita paksakan, di mana amalia tersebut akan menjadi kebiasaan untuk kita. Setelah menjadi kebiasaan, maka akan lahir kenikmatan. Setelah lahir kenikmatan, maka akan lahir, ya, menjadi satu kebutuhan. Kalau kita tidak melakukan hal itu, maka ada sesuatu yang hilang pada diri kita. Maka ini luar biasa. Perlu pembinaan, perlu pendidikan kepada kita. Perlu untuk kita upayakan sampai ibadah-ibadah yang ada itu di kebutuhan untuk kita. Ya. Jadi perlu dipaksakan dulu. Duha itu perlu dipaksakan. Ya. 2 rakaat, mungkin nanti 4 rakaat. Jaga dulu 2 rakaat terus gitu. Sampai ketika di suatu hari kita tidak melaksanakan salat duha, kayak ada yang hilang pada diri kita. Apa ini yang belum kita lakukan? Kok hatiku belum nyaman? Oh iya, saya belum sholat duha. Masya Allah. Ya. Hari kenapa kok saya belum nyaman ya? Ada apa yang belum saya lakukan? Oh, saya belum infak subuh. Masya Allah. Itu kan? Nah, jadi kalau ibadah-ibadah yang ada itu ternyata sampai menjadi satu kebutuhan kita, maka Masya Allah. Dan ternyata butuh proses tadi. Ya, perlu diantaranya kita adalah memaksakan daripada ibadah yang ada. Ini yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kiat untuk menggapai atau cara menggapai istiqomah dengan Ramadan kita adalah, ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini untuk menjadi pendidikan bagi kita, ya, yang berangkat dengan benar dari keikhlasan, mengetahui daripada pahala yang akan kita dapatkan dari amal yang kita lakukan. Begitu juga adalah kita mulai untuk memaksakan sampai nanti kita kemudian akan menjadikan ibadah itu menjadi kebutuhan baik kita. Maka niscaya insya Allah kita dapat untuk istiqomah menjaga amal ini, menjaga ibadah ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yaitu apa? Untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Ya, untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-17. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka orang-orang yang selalu beristighfar, meminta kepada Allah ampunan pada waktu kapan? Bil ashar, pada waktu sahur. Masya Allah. Sangat erat kaitannya. Pada waktu kapan? Pada waktu sahur. Ketika kita sedang sahur, ketika di Ramadan ini. Yang bisa jadi ketika di luar Ramadan kita tidak bangun di waktu-waktu sahur itu, gitu kan? Maka niscaya kalau kita semua ini insya Allah bangun di waktu sahur. Dan itu baiknya untuk apa? Di antaranya amaliyah yang bisa kita lakukan adalah wal mustaghfirina bil ashar, yang datang kepada Allah mengenadakan tangannya untuk memohon ampunan kepada Allah.
istighfar. Ya. Nah, jadi orang yang selalu bertaubat kepada Allah, orang yang selalu untuk beristighfar kepada Allah, maka niscaya diantaranya apa? Akan menjadikan buah bagi dirinya untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ya kan? Makanya kan akan aneh gitu kan, ketika adanya orang yang selalu beristighfar, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kok kemudian berbuat dosa. Itu setidaknya malu dengan lisannya, gitu kan? Malu dengan lisannya, ya. Yang sehingganya ketika pada diri seorang itu sudah malu kalau mau berbuat dosa, karena ya malu untuk mencoreng lisannya yang selalu untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka apa yang akan dominan adalah ketaatan kepada Allah. Ketika sudah terjadi yang dominan itu ketaatan kepada Allah, maka niscaya apa? Orang itu akan aman. Keistiqomahan akan terus terjaga. Ya. Karena di antaranya yang menjadikan seorang itu sulit untuk istiqomah karena dosa yang dilakukan. Ya, karena apa? Awalnya dosa itu adalah mengotori hati itu kemudian menjadikan hati kuat, menjadikan hati lemah, sehingga kemudian tidak peka dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Ya, karena itu begitu. Digambarkan Allah kan begitu ya. Ya, jadi hati itu ketika terkotori dengan maksiat, maka akan terjadi satu titik noda hitam. Ketika terus ditambah, maka akan kelam, maka akan gelap. Setelah itu ya sudah. Karena untuk apa ya saya melakukan ketaatan ini? Wong saya masih maksiat. Untuk apa ya saya serius-serius untuk beramal? Ya ternyata saya hanya ingin dilihat orang, tapi ketika dalam kondisi sepi saya bermaksiat kepada Allah. Itu akan menjadi titik-titik alasan kita untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Yang karena diantaranya apa Bapak Ibu rahimahullah, itu juga menjadikan karena memang apa? Penyebab lemahnya kita. Lemah semangat, lemah bekerja, badan yang kemudian menjadi lemah, itu karena maksiat diantaranya. Itu yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi diantara beliau menyebutkan pengaruh dosa itu diantaranya adalah wawahnan fil badan, menjadikan lemahnya di badan. Ya, makanya kenapa dulu para sahabat itu kuat gitu kan? Masya Allah ya, minimal para sahabat Nabi itu bandingnya itu adalah 1:3. Jadi 1 sahabat 3 orang kafir, itu minimal banget. Kalau sekarang kita mau mengukur itu kira-kira seberapa gitu loh. Kita ini seberapa? Hari ini perbandingan kita ini sudah berapa? Ya. Apakah hanya 1:1? Itu pun masih juga mungkin kalah gitu kan? Kenapa yang menjadikan kekuatan sahabat? Keimanan mereka. Keimanan itu akan menjadi magnet tersendiri, pendorong menjadi kuat seorang. Badannya kuat, tenaganya kuat, jasmaninya kuat. Ya. Karena apa? Coba ketika ada panggilan untuk berjihad, panggilan untuk berperang, yang masih banyak dosa itu ya minggir. Wah saya belum siap, nanti ditanya malaikat dosaku masih banyak gitu kan. Tapi yang memiliki semangat ibadah itu apa? Sudah rindu kepada Allah, sudah rindu untuk mendapatkan jannah, sudah rindu untuk bertemu dengan 72 bidadari. Itu yang menjadikan semangat mereka. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, inilah dimana bahwa ya karena pengaruh dosa itu akan melemahkan kita, melemahkan ibadah kita, melemahkan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, memperbanyak taubat dan istighfar. Jadi kalau kita mengikuti konsepnya Rasulullah saja begitu ya, ayuhan nas tubu ilallahi wa ini atubu yaumi mi amarroh. Ya. Kalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, selalu basahlah lisan kalian dari istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Untuk banyaklah seperti itu, karena aku, kata Rasulullah, setiap hari minimal 100 kali beristighfar kepada Allah. Ya. Cobalah kalau ketika kita
istighfar lisan kita yang sampai kemudian terhubung dengan hati dan pikiran, maka tangan kita, mata kita, kaki kita malu buat maksiat, malu dengan lisan yang selalu berzikir dan mengucapkan istighfar kepada Allah. Karena artinya astagfirullah ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa. Ya. Nah, sehingga ini yang akan mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Ini yang kedua. Ya. Jadi memperbanyak taubat dan istighfar. Dan diantaranya waktu terbaik kita untuk bermunajat kepada Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17, Allah mengatakan wal mustaghfirina ashar, dan mereka orang-orang yang selalu untuk memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu bagaimana menggapai istiqomah dengan Ramadan kita adalah tetap untuk bermajelis ilmu. Ya, tetap untuk bermajelis ilmu. Ya, maka jangan sampai tinggalkan ilmu ini. Jangan sampai kita tinggalkan majelis ilmu meskipun nanti setelah kita keluar dari Ramadan. Ya, bahkan nanti kalau Imam Riyad bin Abdurrahman Al-Hukail dalam kitabnya tadi Kaifa Astaqim, ya, itu menyebutkan di poin pertama itu adalah thalabul ilmi asyar'i. Kiat pertama agar kita bisa istiqomah itu adalah menuntut ilmu syar'i. Ya, di sini kenapa? Yang pertama karena apa? Ketika seorang itu menuntut ilmu syar'i akan hadir ghasyatullah. Orang yang menuntut ilmu syar'i yang benar itu pasti akan berbuah menghasilkan takut kepada Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengikuti majelis ilmu tapi tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah, pasti ada masalah. Ya, baik itu dalam ilmunya itu atau niatnya yang belum pas dalam mencari ilmu. Ya, karena jelas dalam surat Fatir ya yang ke-28 Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang ada ini, yang takut kepada Allah hanya saja mereka adalah para ulama. Siapa? Orang yang berilmu. Ya. Maka diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal pun mengatakan begitu. Aslul ilmi ghasyatullah. Pangkal ilmu itu adalah untuk melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Semakin orang itu berilmu, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Ketika seorang itu takut kepada Allah, maka dia akan lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah. Ya, berlari kepada Allah. Ya, yaitu dengan apa? Pasti dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, karena apa? Dia takut kepada Allah. Dia takut akan azab Allah ketika terjerumus kepada dosa. Dia takut kemudian tidak mendapat pahala karena tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan diantaranya kaitannya dengan Ramadan kita, diantaranya tujuannya Ramadan itu dengan ending besar kita, dengan tujuan besar kita agar kita menjadi tatakun, la'allakum tatakun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang siapa? Orang yang takut kepada Allah. Ya, seperti diantaranya definisi yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kan? Ya, takwa itu diantaranya beliau mengatakan apa? Al khaufu bil jalil. Jika adanya seorang yang takut kepada al jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika kita pun dididik, ketika kita pun di bulan Ramadan pembinaan ilmu ini, maka masya Allah gitu ya. Ya, kadang di subuh begini ada kajian ilmu, sebelum tarawih ada kajian ilmu, belum berbuka ada kajian ilmu. Ya, masya Allah itu. Ya, yang dimana apa? Jangan sampai kita nanti putus setelah ketika kita selesai dari Ramadan.
untuk terus berilmu, terus belajar, terus mendalam, terus mengkaji, karena di situ kita akan diingat. Ya, kita akan diingatkan. Pesan Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, karena dengan saling mengingatkan itu akan memberikan manfaat untuk orang-orang yang beriman. Bahwa kondisi biat manusia itu adalah wa masumiyal insan inisyahu, tidaklah disebut manusia karena memang dia pelupa. Ya. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka apa? Untuk diingatkan. Diingatkan itu ada di mana? Majelis-majelis ilmu. Ya, maka untuk terus nanti kita jaga. Ya. Dan di sini juga ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun ada sebagian mengomentari akan doifnya daripada hadis ini. Ya, di ulama mutakin disebutkan kitab Kaifa Astaqim Al-Jawabu Al-Mubin fi Ahmiyatil Istiqomati ala Din. Ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ya, faqihun wahid asyaddu ala syaitani min alfin abidin. Masya Allah ya. Jadi di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faqihun wahid, orang yang berilmu itu meskipun satu, ya, asyaddu ala syaitan, itu adalah berat bagi setan, atau itu adalah, ya, akan kemudian menakutkan bagi syaitan, ya, dari apa? Min alfi, ya, abidin, ya, dari 1000 ahli ibadah. Masya Allah. Ya. Jadi setan itu lebih takut dengan satu orang yang daripada 1000 ahlu ibadah. Apalagi yang 1000 ahlu ibadah tidak melaksanakan sunnah, itu lebih disukai oleh setan. Kan begitu ya, Imam adanya seorang ulama, ya, kalau salah Imam Ats-Tsauri mengatakan begitu. Ya. Jadi di mana bahwa al bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Al maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Amalan yang tidak sunnah itu adalah lebih dicintai oleh iblis dari maksiat. Kenapa? Karena kalau orang yang berbuat maksiat, kecenderungan untuk bertobatnya itu lebih besar. Karena secara hati pun nggak pas, secara secara hati naluri itu nggak pas. Ya, itu nggak pas. Dia tahu. Ya, mabuk itu nggak benar. Ya, maka diantaranya dia pingin agar ketika mabuk itu tidak dilihat oleh istrinya, tidak dilihat sama anaknya, kan? Sudah saking kebangetan itu. Kalau ada orang yang melakukan dosa-dosa besar yang kemudian jojong saja ketika dilihat keluarganya, ini sudah saking keterlaluannya. Biasanya kan mereka nyumput-nyumput kan, cari-cari mana gitu kan. Ya, nggak mungkin dia mabuk di depan anaknya. Ngerti, sadar. Kenapa kok kamu kalau mabuk nggak di depan anakmu, nggak di depan istrimu? Ya karena dia tahu kalau itu nggak baik sebetulnya, gitu kan? Buruk. Maka apa? Kecenderungan orang yang berbuat maksiat, taubatnya itu masih terbuka lebar. Kemungkinannya itu lebih banyak. Tapi para pelaku melakukan amalan yang tidak sunnah itu sulit untuk diluruskan, karena dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ya, maka ngeyelnya itu kadang lebih banyak, ya. Kemudian menentangnya itu lebih banyak, itu ya. Maka lebih sulitnya untuk dikembalikan kepada benar. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, jadi tadi bahwa satu orang faqih, satu orang yang berilmu, satu ulama itu lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 ahlu ibadah. Yang sehingganya disinilah pentingnya kita berarti untuk berilmu, untuk menjadi alim. Nah, ini yang ketiga, ya, agar dimana kita bisa menggapai istiqomah dengan Ramadan, maka bahwa, ya, kita untuk selalu bermajelis ilmu. Inti dalam majelis ilmu untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut itulah yang dimaksud dengan ketakwaan, dan dimana ketika kita berada di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk mencapai derajat takwa kepada Allah, la'allakum tattaqun, itulah inti dari amaliyah Ramadan yang kita lakukan, yang diantaranya di dalam adanya puasa, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ini yang ketiga. Adapun kemudian yang keempat, ya, yaitu apa?
kiat atau bagaimana kita dengan Ramadan kita ini untuk menggapai keistiqomahan? Menyempurnakan amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Ya, Masya Allah, kita lihat kan begitu ya. Sebetulnya kan wajibnya itu apa kita kan? Puasa gitu ya. Kemudian sholat 5 waktu. Ya, nanti ada zakat fitrohnya atau zakat fitrinya. Yang lain itu kan sunnah. Tapi bagaimana ketika kita berada di bulan Ramadan, semangat itu kan untuk menjalankan yang sunnah. Kadang sampai adanya orang yang keliru gitu kan, yang wajib diabaikan yang sunnah untuk biar dapat gitu kan. Ya, ketika tarawih ada di masjid, sholat tadi nggak ada gitu kan. Tadi nggak ada sholat. Iya, tadi saya sholat isya di rumah. Sholat isyanya di masjid. Justru kalau tarawihnya mau di rumah nggak apa-apa, ini sunnah gitu kan. Kadang kan orang yang begitu ya, jadi kayaknya semangat tarawih, tapi kalau untuk sholat wajib nggak semangat gitu ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya, jadi ini menjadi tarbiyah bagi kita. Masya Allah, banyak sekali loh yang kita lakukan sunnah-sunnah ini kan ketika kita berada di bulan Ramadan. Menyegerakan berbuka itu adalah sunnah Nabi ya, sahur itu sunnah Nabi ya, kemudian sholat malam itu sunnah Nabi, baca Quran itu sunnah Nabi ya, sholat isyraq itu sunnah Nabi ya. Jadi di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Muslim pun mengatakan begitu ya, wa ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah ketika ada seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau ketika kita melaksanakan yang sunnah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kita. Wa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u biha wa basarahu ladzi yubsiru biha wa yadul ladzi yubsitu biha wa rijlahu ladzi yamsi biha. Masya Allah. Jadi kalau sampai ketika adanya seorang hamba, dia selalu menjaga amalan-amalan sunnahnya sampai kemudian aku mencintainya, kalau aku sudah mencintainya, maka matanya itu yang untuk dia lihat adalah sebagai mataku, lisannya itu ketika dia bicara itu adalah lisanku, ketika kemudian tangannya yang dia gerakkan itu adalah tanganku, kakinya yang aku gerakkan itu adalah kakiku. Artinya apa? Semua akan dibimbing oleh Allah. Begitu. Jadi tidak akan ada arahan untuk matanya melihat itu kecuali yang baik. Tidak ada arahan untuk kemudian tangannya untuk akan kecuali untuk yang baik. Tidak ada pendengarannya untuk kemudian digunakan kecuali untuk yang baik, karena akan dijaga oleh Allah dan Allah yang akan menjaga, yang akan mengarahkan itu. Ya, Masya Allah. Di bulan Ramadan ini kita dididik untuk jangan sampai terlewat loh amalan-amalan sunnah yang ada ini. Itu kan? Yang ketika nanti kita keluar dari Ramadan dan perkara ini bisa kita jaga, maka Masya Allah, ini akan mengantarkan kita pada istiqomah. Ya, dan masih banyak kan nanti, ya hampir semua masih bisa kita jaga kan? Apa yang nggak bisa kita jaga gitu? Yang itu hanya khusus ketika Ramadan. Kan untuk puasanya kita ada puasa yang paling cepatnya itu adalah Daud, sehari puasa sehari tidak, atau puasa Senin Kamis, itu kan puasa Ayyamul Bid di setiap bulannya 3 hari, itu kan? Itu puasanya. Kemudian sedekah bisa terus, Masya Allah. Kemudian baca Quran kita bisa terus, jangan sampai hanya ketika Ramadan kita baca Quran, ya. Jangan sampai hanya ketika Ramadan saja kita khatam, ya. Lah kalau juga ternyata kita di Ramadan juga nggak khatam, ini kan Masya Allah, ya. Ya, jadi kalau Ramadan saja kita nggak khatam, apalagi di luar Ramadan. Kalau kita di Ramadan saja nggak baik, apalagi di luar Ramadan. Kalau kita di Ramadan saja nggak berubah ketaatan kita, apalagi di luar Ramadan. Ya. Nah, maka ya, jadi artinya bahwa ya ini yang keempat, ya, bagaimana bahwa kita dengan menggapai keistiqomahan dengan Ramadan kita adalah menyempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Dengan amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan, maka itulah yang akan mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Maka pembinaan kita ketika berada di bulan Ramadan ini, maka mari untuk tetap kita jaga, kita lestarikan sampai ketika nanti kita keluar dari Ramadan. Ya. Itu yang keempat. Adapun yang terakhir,
ya untuk banyak berdoa agar diberikan keteguhan ya di atas agama ini. Maka diantaranya di bulan Ramadan itu adalah momentum yang paling baik bagi kita ya untuk doa kepada Allah. Ya, Rasulullah mengatakan ya salah satun ya la turaddu da'watuhum. Ya, ada 3 golongan yang tidak akan tertolak dakwah mereka atau tidak akan tertolak doa mereka. Ya, di antaranya adalah shaim ya, yaitu doanya orang yang berpuasa. Ya, atau nanti kita mendapati juga di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innali shaim inda fitrihi da'watun la turaddu. Dalam riwayat An-Nasa'i Rasulullah mengatakan sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada waktu ketika dia sedang berbuka adanya satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Maka momentum ketika kita sedang berbuka sambil makan atau sambil minum dalam hati kita untuk berdoa kepada Allah. Ya atau kita menyempatkan untuk berdoa dulu, angkat tangan kita. Berdoa kepada Allah. Ya, apa yang kemudian menjadi hajat kita, menjadi keinginan kita untuk agar diampuni daripada dosa-dosa kita. Ya, karena apa? Pada waktu itu khususnya ya secara umumnya di semua waktu-waktu kita ketika kita sedang berpuasa, maka di situ doa-doa akan dikabulkan oleh Allah dan begitu juga adalah hina fitrihi pada waktu ketika berbuka. Ya. Itu berdoa kepada Allah di antaranya yang disunnahkan ya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya munsharrifal qulub sharrif qalbi ala taatik. Ya, wahai zat engkau membolak-balikkan hati. Ya, sabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku, tegarkan hatiku di atas agamamu. Ya, dan wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ada juga doa yang diajarkan oleh sahabat Hasan bin Ali ya, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah engkau kami, berikanlah kepada kami keistiqomahan. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah ya. Nah, sehingganya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, bahwa Masya Allah ya di Ramadan kita ini mengandung pelajaran-pelajaran yang cukup banyak ya, sampai diantaranya adalah pelajaran ya bagi kita untuk mengantarkan kita agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat untuk istiqomah ya, yang karenanya ini yang kita butuhkan ya. Ketika Rasulullah di dalam riwayat An-Nasa'i mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha, sungguhnya amalan itu yang akan dilihat Allah itu di penghujung, dan Rasulullah itu sudah mengajarkan kita untuk begitu gitu ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan budaya kita. Kalau budaya kita itu apa? Ramadan sudah mau berakhir, semakin sepi masjid, itu budaya kita. Tapi kalau budaya tidak, harusnya semakin ramai. Kenapa? Karena kita akan berpisah dengan Ramadan. Yang akan dilihat itu di ujung Ramadan kita. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Ramadan di ujungnya Rasulullah melakukan iktikaf, gitu kan? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk 10 akhir di bulan Ramadan, maka apa? Ya, syadda mi'zarahu. Ya, kemudian apa? Wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah itu kalau sudah masuk di 10 akhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan tali sabuknya. Ya, artinya adalah mulai untuk bersiap-siap, gitu kan? Untuk bermunajat, untuk mengkhususkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, melakukan iktikaf itu. Kemudian beliau bangunkan keluarganya dan beliau hidupkan malamnya di malam-malam daripada bulan Ramadan. Ya, yaitu terutama di 10 akhir. Itu ya. Yang sehingga dengan keistiqomahan kita maka mudah-mudahan kita berharap besar di sisi Allah ya. Ketika memang sudah batasan waktu kita segitu, maka dalam kondisi kebaikan Allah mengambil kita. Ya, dalam kondisi ketaatan Allah mengambil kita. Dalam kondisi ketakwaan Allah mengambil kita. Ya, sehingganya jangan sampai Ramadan kita semangat ibadah kepada Allah, ternyata setelah itu kita berhenti, tidak terlihat lagi di masjid,
tidak terlihat lagi dalam majelis ilmu, ya ternyata kemudian 6 bulan setelahnya ketika ajal kemudian menghampiri kita, kondisi kelalaian, fal iyadzubillah, karena Rasulullah mengatakan begitu, innamal a'malu bi khawatimiha, sungguhnya amal itu akan dilihat di penghujungnya. Mudah-mudahan dengan upaya istiqomah yang kita jaga, ibadah-ibadah yang ada dan kiat-kiatnya untuk kita jaga, maka betul-betul Allah hadirkan keistiqomahan pada diri kita sehingga kita akan dalam kondisi kebaikan selama dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina fi kulli jambin wal aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.